Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, jadi di sini kami akan membahas tentang tantangan modal sosial pada masa revolusi industri 4.0. Pada masa revolusi industri 4.0, pertumbuhan teknologi dan informasi berjalan dengan begitu pesat dan mempengaruhi kepada seluruh aspek di kehidupan manusia. Perkembangan teknologi yang menitikberatkan kepada konsep otomasi dan menggabungkannya dengan teknologi siber membuat kegiatan industri tidak lagi dijalankan oleh tenaga manusia, tetapi melalui jaringan internet. Jika tidak digunakan dengan bijak, sosial media dapat berbalik memberikan dampak buruk bagi penggunanya. Salah satunya berdampak pada kondisi modal sosial di masyarakat. Modal sosial sendiri merupakan hubungan yang terjadi dan diikat oleh suatu kepercayaan, jaringan, dan nilai-nilai bersama yang mengikat suatu kelompok untuk membangun kerjasama yang harmonis dan kondusif untuk kepentingan bersama. Modal sosial yang tumbuh atas kepercayaan dapat mendorong kondisi sosial masyarakat yang toleransi satu sama lain, berkembangnya demokrasi, dan solidaritas di masyarakat. Namun, maraknya hoaks atau berita bohong yang tersebar di media sosial dapat mengancam kepercayaan yang tumbuh di masyarakat. Menurut data yang dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, sebanyak 90,30% isi dari sosial media merupakan berita bohong. 21,60% merupakan informasi yang bersifat menghasut dan 59% informasi tidak akurat. Tersebarnya konten-konten negatif ini tentunya sangat berpengaruh pada persepsi masyarakat. Konten-konten negatif yang tersebar dapat menimbulkan kegaduhan di sosial media. Tidak jarang menimbulkan perdebatan di antara para pengguna sosial media. Bahkan kerap kali menjurus kepada timbulnya ujaran kebencian pada pihak tertentu. Hal ini diperparah dengan tidak adanya aturan yang pasti mengenai batasan seseorang untuk dapat mengemukakan pendapatnya di sosial media. Hal-hal ini juga tentunya menjadi tantangan tersendiri untuk menentukan atau mempertahankan modal sosial di tengah tersebarnya konten-konten negatif yang dapat menghancurkan kepercayaan yang terbangun di antara masyarakat. Hal-hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri untuk mempertahankan modal sosial di tengah tersebarnya konten-konten negatif yang dapat menghancurkan kepercayaan yang terbangun di antara masyarakat. Oleh karena itu, kita perlu menerapkan kembali nilai-nilai luhur Pancasila sebagai langkah dalam mencegah perpecahan yang ditimbulkan oleh konten negatif yang beredar. Penerapan sila pertama dapat kita lakukan dengan menjunjung toleransi antar agama di sosial media. Kita perlu paham bahwa sosial media merupakan tempat berkumpulnya beragam jenis orang dengan latar agama yang berbeda. Oleh karena itu, kita perlu menjaga etika bersosial media dengan mengedepankan rasa toleransi antar agama. Penerapan sila kedua dapat kita lakukan dengan saling menghargai pendapat, tidak melakukan sara, dan menanamkan jiwa kemanusiaan yang tinggi antar masyarakat. Penerapan sila ketiga dapat kita lakukan dengan mengutamakan dan menjunjung tinggi persatuan bangsa daripada kepentingan individu dan kelompok. Penerapan sila keempat dapat kita lakukan dengan tidak memaksakan kehendak dan mengedepankan diskusi dan musyawarah jika terjadi perbedaan pendapat di sosial media. Dan yang terakhir, penerapan sila kelima dapat kita lakukan dengan menghormati orang lain dan berusaha untuk bersikap adil kepada orang lain. Sebagai warga negara yang baik, sudah seharusnya kita terus menjaga perilaku dan etika kita termasuk dalam bersosial media agar dapat menjaga keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia.